Brother banget. Kalau mau bikin konten ya kreatif sendiri, jangan niru-niru, jangan nulat-nulat. Kalau nulatnya bagi-bagi duit tuh kayak yang lain, kayak bapak Aing urut, nggak emang niru-niru pakaiannya doang, bikin orang kecelek, baik, bikin warga jadi kebingungan, brudul nyamperin takkan uge bukan, takkan uge bukan bapak Aing, nyerakeun, malu atuh pak, malu banget gua mah kayak gitu, udahlah, ganti lah pose, ini lain, model bajunya lain nih, ya. Kalau mau besok bapak tuh bagi-bagi rezeki tuh, nah begitu, baru udah. Kalau apa tuh mulan begitu doang mah jangan, bikin malu pak, gua mah malu sebagai warga Jawa Barat malu lihat si bapak malu. Ay, balik dia tadi yang kumaha tuh sehat. Sehat. Minyak mah sehat. Sudah terlalu jauh sampai kehilangan jati diri demi meniru. Kemiring atuh kurang teh ngiring. Biasa di ditu capeun. Saudara Ajang SDM, meniru itu boleh, tapi kalau sampai kehilangan jati diri, itu bukan belajar, itu memalukan. Gaya bisa ditiru, cara bicara bisa disalin, tapi ketulusan dan perjuangan tidak bisa dipalsukan. Jangan terlalu memaksakan diri masuk ke panggung yang bukan tugasnya. Karena yang terlihat bukan hebat, justru terlihat haus pengakuan. Kalau memang ingin dihargai, bekerjalah dengan benar. Tunjukkan hasil, bukan sekedar sensasi. Masyarakat sekarang tidak bodoh. Mereka bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya sibuk meniru demi perhatian. Ingat, nama baik itu dibangun dengan kerja keras, bukan dengan menumpang pada bayangan orang lain. Jadi berhentilah sibuk meniru, mulailah sibuk berkarya. Kang Ajang, mukanya mirip banget memang ya. Sepintas itu sangat mirip banget mukanya, jalannya, terus apa lagi gitu, bajunya segala macem, bahkan cara ngomongnya juga kayaknya sama gitu. Nah sepintas nih kalau kita betul-betul sepintas itu kayaknya betul-betul kalau kitanya nggak teliti ini kayak mirip banget gitu loh. Seneng sih ya ngelihatnya ya, ada orang yang sampai berarti beliau itu kan memang mengidolakan Bapak Aing gitu ya, sampai semuanya dia ikutin tuh. Cuman masalahnya ya, kalau menurut aku ya, ini kan yang dia tiru ataupun yang beliau idolakan itu bukan orang sembarangan. Maksudnya bukan orang sembarangan gimana? Maksudnya kan ini bukan seorang artis atau bukan apa gitu, tapi ini seorang gubernur yang memang mempunyai tugas dan kewajiban sebagai seorang pejabat yang harus betul-betul amanah kan gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya mau mengikutin juga dengan cara gayanya segala macamnya dan semuanya itu harus lebih hati-hati. Soalnya ini kan menyangkut dengan masyarakat kita gitu, masyarakat umum gitu, masyarakat yang setidaknya itu sebuah tanggung jawab yang sangat luar biasa loh, gak bisa sembarangan. Beda kalau misalnya kita sama mengidolakan seorang artis itu kan tidak bersangkutan dengan kebijakan, tidak bersangkutan dengan apa namanya itu negara lah gitunya, jadi hanya hidup doang. Tapi berbeda dengan seorang gubernur. Jadi secara menurut aku sih ya, boleh mengidolakan, tapi harus diimbangi dengan kegiatan atau sesuatu yang sifatnya betul-betul bisa dimanfaatkan, bisa bermanfaat untuk masyarakat juga gitunya. Jadi jangan sampai kita meniru gayanya, meniru sosoknya, tetapi kegiatan kita tidak mencerminkan seorang KDM gitu. Ya minimal dia itu bermanfaat untuk lingkungannya, untuk daerahnya gitunya, seperti punya kegiatan sosial yang luar biasa lah, yang bagus, yang bisa ditonjolkan gitu ya. Jadi jangan asal ini aja, jangan cuman gara-gara dia mirip dengan beliau lalu orang-orang kadang-kadang kan kita bisa salah loh, dikiranya KDM terus misalnya gitu ya, misalnya ada sesuatu yang kurang pas untuk sosok KDM gitu ya, tapi dia lakukan gitu. Nah itu takutnya jadi malah nanti jadi berpengaruh sama sosok KDM itu sendiri gitu. Jadi menurut aku sih Kang Jajang tetap semangat ya, walaupun ini yang diidolakan itu bukan orang yang sembarangan gitu ya, tetapi maksudnya aku coba ini gitu dibarengin dengan kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya, supaya apa sosoknya KDM itu juga ada nempel di Kang Jajang gitu. Jadi bukan cuman dari badannya aja atau segala sosoknya beliau begitu aja, tapi kegiatan-kegiatannya juga bisa mencerminkan seorang KDM gitu. Soalnya ini masalahnya ini gubernur loh. Takutnya ada sesuatu yang bikin gimana, tahu sendiri kan sama gubernur kita ini banyak orang yang kurang suka. Dia takutnya gitu. Pas Kang Jajang melakukan sesuatu yang kurang pas untuk sosok KDM gitu ya, diseret tuh dari belakang gitu ya. Kan kelihatan mirip tuh. Nanti dia takutnya digoreng-goreng gitu. Bapak jeung abdi teh. Hesek. Jika memang mau meniru
tiruan secara profesional di atas panggung, di mana semua penonton sudah tahu bahwa yang tampil adalah KDM tiruan. Jangan berkeliaran di jalanan, karena KDM bukan hanya sekedar figur terkenal, tapi seorang pemimpin, tokoh politik dan pemerintahan yang tak pantas ditiru sembarangan. Dan selain KDM tiruan, masih ada satu lagi yang tak kalah berbahaya, KDM AI. Kang Deddy ingin berbagi, tolong follow dulu akun saya, nanti akan ada pergerakan kebijakan dari saya. Yang menulis amin, semoga menjadi yang pertama menerima kabar baik. Mungkin masih bisa dibilang aman jika KDM AI ini hanya sebatas meminta untuk di-follow, tapi akan sangat riskan jika sudah menyentuh hal-hal yang sensitif. Karena ternyata masih banyak orang yang belum bisa membedakan mana yang AI dan mana yang bukan. Orang ini dihujat gara-gara mirip KDM. Ada seorang pemilik akun bernama Ajang SDM yang jadi sorotan netizen karena penampilannya dianggap sangat mirip dengan gaya Deddy Mulyadi. Di beberapa kontennya, mulai dari gaya berpakaian sampai cara tampilnya, banyak yang bilang mirip banget dengan KDM. Tapi, bukannya dapat pujian, justru banyak netizen yang malah menghujat dan membuli dia. Kalau dilihat di kolom komentarnya, komentar pedas berdatangan hampir di setiap postingannya. Meski begitu, ada juga beberapa netizen yang justru menghargai dan memberi dukungan. Nah, kalau menurut kalian gimana, Lur? Setuju nggak kalau orang ini dibilang mirip sama KDM? Kalau saya sama sekali tidak setuju. Saya sepemikiran dengan Kang Deddy Mulyadi. Kalau dia melakukan kegiatan produktif lain yang memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas, nggak apa-apa ya. Tapi kalau cuma meniru-niru dengan tujuan dia untuk mendapatkan panggung, karir, mendapatkan duit, bisa afiliasi, bisa masuk televisi, cari sensasi, itu yang kita kecam. Ya. Assalamualaikum. Lamun nek nurutan ya insya pribadosnya bisa sih nurutan batur, tapi karena ibadah sholat gitu, batur ke masjid, milu ke masjid itu bagus, turut munding karena aing nurutkeun nurutan bapak aing cuman hayang tenar. Jadilah dirimu sendiri seperti aing. Siga aing we kieu ngomongnya beledak-beleduk. Nya bapaknya era aing Sumedang yang nurutan, yang konten, yang nurutan bapak aing. Jadilah dirimu sendiri bapak, ulah sok ngerang-ngerang sorangan. Ya rek nanggapi ya si Ajang SDM nya anu diklaim mirip KDM. Ya lamun memang geus merasa mirip geus lah gitu istilahna. Tapi hari ieu mah kan jadi sagalana dimirip-miripkeun, bahkan tepi ka konten-konten oge dimirip-miripkeun. Da ieu ge ari kieu-kieu teuing mah meureun KDM ge jadi istilahna risih lah nya ari ku sagalana sampai ka konten-konten oge gaya-gayana dimiripkeun KDM. Nya wajar lamun memang KDM sampai ka risih nya ku kontenna ieu si Ajang teh gitu. Ayeuna mah kieu we Jang nyeun konten diri sendiri we lah nya entong tepi ka segala rupana dimirip-miripkeun KDM abong kena merasa dirina mirip. Geus lah istilahna mah teu kudu tepi ka tiga segala rupana gitu. Tepi ka konten-konten oge dimiripkeun. Ada KDM pasti risih. Nu aslina teh nu sebagai KDM na pasti risih gitu. Makanya KDM buka suara oge semacam ya kitunya risih hatena mah gitu, dan kumaha deui gitu carana gitunya kabejaanana. Da ieu mah yang geus we nyeun konten diri sorangan tong tepi ka sagala rupana ya nyirulah gitu ya, ketika dimirip-miripkeun gitu kan kurang halus, mendingan boga ide sorangan tong ngajiplak ide batur abong kena memang mirip kebisika ditu nama kan istilahna dianggap keguguyonanana mirip-miripkeun diguguyona ke dianggapkan naon kitu ngaguguyonkeun ari kitu bahasa Sunda mah jadi dianggap teh kita ngaguguyonkeun di kan nya ka itu teh.
Ay pada dia taning yang kumaha tuh sehat. Sehat. Sehat sih. Minyak mah sehat. Kumaha? Sekolah ini teh. Di SD. Ngiring atuh kunaon teh ngiring? Biasa di ditu capeun. Iya, cenah itu. Awat terus sih, lo kasawat naon tak? Alhamdulillah tuh. Mudah-mudahan ya Allah nih yang sing aya dina kasehatan kasehatan yang dituan ageng milikna ya Allah. Pada dia cenah lakukan ka pada dinya. Pada dina sing aya dina kasehatan, sing panjang yuswa, sing rezekina sing tampil laokan. Ya pada kita jalmi soleh, ya kanuruti, ya karana jompo-jompo. Dulu saya teh pernah beberapa kalinya ketemu jeung Kang Ajang gitu, malahan pernah datang ke rumah saya Wauceng gitu kan. Terus komunikasi lewat WA juga pernah gitu kan. Dan dia menyampaikan gitu kan, nanti wacana cik ajarkeun kumaha cara affiliate dina TikTok gitu ya. Saya teh capek cenah gitu kan lelempangan wae kieu teh gitu. Pernah dia teh menyampaikan seperti itu, tapi ya sampai saat ini saya udah lost kontak jeung Kang Ajang teh nya. Teuing kunaon tah. Ya. Tapi mudah-mudahan Kang Ajang dengan adanya teguran dari Bapak Aing itu menjadi motivasi untuk Kang Ajang lebih mengeluarkan potensi yang ada di diri Kang Ajang ya. Kalau masanya Kang Ajang tadinya punya keahlian berjualan gitu kan, nah itu bisa dimanfaatkan ya. Atau barangkali Kang Ajang berminat untuk menjadi affiliate di TikTok, ya itu bisa digunakan ya. Manfaat ngomong wae siap masuk turutan. Biasa aja Ben, nggak usah nyuruh-nyuruh orang untuk nurutan. Kamu aja nurutan KDM ya kan. Orang juga kalau ngasih juga nggak nurutin kamu, pasti nurutin KDM. Orang juga punya hati, tahu nggak? Pasti mereka juga mau berbagi. Nggak usah dikontenin kalau mau berbagi mah. Baru segitu aja juga kamu mau berbaginya udah